2002 tertanggal 14 November. Kita sudah bilang untuk menunda dan berarti penambahan secara lisan. Tertulis. Tertulis, ada tertulis langsung. Bukan lisan. Enggak, pertanyaannya di tuntutan gugatannya soal provisinya kan menunda dulu. Artinya kan permohonan ini termasuk penambahan tuntutan. Oh enggak, bukan penambahan. Nah, setelah gugatan itu sampai kepada mereka kan mereka sudah membaca. Oh, menunda berarti mereka tidak boleh melakukan dulu. Tapi mereka tetap itu mengenai kepengurusan dan pengelolaan perusahaan di 3 perusahaan. Itu PT Sinar Dunia, CV Muktiarjo, dan CV 3 Manunggal Abadi. Jadi perusahaan ini perusahaan keluarga, bukan perusahaan masing-masing awalnya. Didirikan oleh orang tua dari ketiga orang ini. Awalnya Gelatik, merek Gelatik yang terkenal itu adalah dari orang tuanya. Itu kita tuangkan semua dalam ini. Nah, di dalam perjalanan generasi kedua setelah Demetrius meninggal dunia, generasi kedua anak-anaknya akhirnya terlibat di dalam pengurusan ini. Tony Demetrius adalah direktur utama terhadap PT Sinar Dunia sejak tahun 2004 sampai 2022. 18 tahun dia membesarkan perusahaan ini dan tidak ada problem antara mereka. Setelah generasi kedua atau ketiga ini muncul, kemudian jadi persoalan. Salah satunya adalah yang bernama Andana Ali, anak daripada Wong Cimoy dan papanya almarhum sebelumnya. Nah, di sini terjadi percekcokan. Salah satu aset-aset berupa daftar-daftar langganan itu dikuasai dia dengan secara melawan hukum. Padahal direktur utama masih Pak Tony dan dia bukan direktur utama sebagai pengurus. Nah, ini sudah perbuatan melawan hukum. Nah, karena eskalasi semakin meningkat dan kelihatan bahwa anak-anak ini sudah tidak bisa dikontrol, itu akan merugikan daripada Tony dan Demetrius. Mereka pernah bertemu di Truntung untuk menyelesaikan masalah ini, dan Tony juga menyampaikan kalau memang percekcokan lain sebagainya, ya sudah kita bagi bertiga saja, sepertiga atas aset-aset perusahaan, mesin-mesin dibagi 3, barang-barang semua dibagi sepertiga, kan gitu. Nah, kalau mereka menyetujui waktu itu, ya bisa saja ini terjadi. Tetapi mereka tidak melakukan itu, namun kemudian ya mereka mengupayakan untuk melakukan RUPS yang akan merugikan Tony Demetrius sendiri. Padahal ini kan membagi 3 perusahaan, bukan hanya PT Sinar Dunia. Sehingga kita sudah mengirimkan somasi kepada mereka bahwa proses ini dihentikan dulu karena kita sudah mengajukan gugatan perdata terhadap kepengurusan 3 perusahaan ini dan juga hak milik yang melekat kepada 3 perusahaan ini. Kita harus wanti-wanti bahwa kita tidak pernah mempersoalkan masalah RUPS. Ya, tidak ada kaitannya RUPS untuk gugatan pokoknya. Kita meminta untuk 3 perusahaan ini dibagi sama rata, termasuk merek-mereknya, semuanya itu adalah hasil karya. Tony sendiri tidak pernah ada memiliki nama di atas merek itu. Padahal dia itu 33% pemiliknya. Artinya apa? Bahwa ini semua perusahaan keluarga. Tapi kemudian dipersoalkan, ya kita serahkan ke pengadilan untuk memberikan rasa keadilan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.